Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah. Hidup cuma nunggu giliran. Jabatan bukan lagi kekuasaan dan fasilitas. Jabatan sekarang kerja bakti, peras keringat, banting tulang, negara lagi sakit, ekonomi terpuruk, keutuhan bangsa dalam ujian, dan rakyat menunggu perubahan. Betul? Betul? Kalau jabatan cuma dianggap kekuasaan, kalau jabatan cuma dianggap fasilitas, biasanya itu maling timba. Hei. Hei. Ini jabatan titipan, harta titipan, ilmu titipan. Namanya titipan kan sebentar. Jangankan harta pak, roh nih, roh yang menyebabkan kita hidup, itu sekedar hak guna pakai. Nggak punya sertifikat, bodong. Sekedar hak guna pakai. Kalau yang punya mau ambil, inna lillahi wa inna ilaihi. Ruh saja nggak bisa kita pertahankan, apalagi jabatan, apalagi harta, apalagi hidup ini. Hadirin yang saya hormati, hidup cuma nunggu giliran. Jelas? Jelas? Satu, hubungan Islam dan kemerdekaan. Yang kedua, iya saya cuma ngelihat jam. Reseh amat sih. Udah dengerin aja dah. Terus menghina itu. Ini ustadz bukan tukang parkir. Terus. Yang kedua, setelah merdeka, kita mulai menata negeri ini. Membentuk wawasan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kita yang begini majemuk, begini beragam, disatukan oleh cita-cita membangun Indonesia ke depan. Agama yang memberikan dorongan ke arah lahirnya persatuan dan kesatuan adalah Islam. Ia membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari mana ke orang datang, apa ke warna kulitnya, dari suku apa ke ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Benar? Benar? Semalam saya cerita nih, saya mau cerita, mau dengar nggak? Saya punya teman, Pak. Teman saya ini doktor dari Harvard University, Amerika. Kenalan sama saya pada waktu saya berada di San Francisco. San Francisco tahu bu kan? Tahu ya? Itu dari Tambun ke kanan. Tahu. Satu hari teman saya si dokter ini bilang, orang Amerika, bule, Mr. Zainuddin, ya, saya kagum dengan negeri Anda Indonesia. Giliran saya kaget. Ada dokter dari Harvard. Harvard itu perguruan paling bergengsi di Amerika. Dia menyatakan kagum dengan Indonesia. Saya kaget. Loh, emangnya kamu sudah belajar tentang Indonesia ya? Sudah. Kenapa? Yuk kagum dengan Indonesia, kenapa saya bilang? Indonesia negara Anda, Mr. Zainuddin. Negara Anda besar. Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan, kita bangga dulu jadi anak bangsa. Negara kita besar enggak? Masya Allah, Masya Allah. Republik Indonesia kita ini 17.000 pulau. 17.000 pulau. Allahu Akbar. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Bumi
Buminya mengandung minyak, gas, batu bara, barang tambang lain. Lautnya kaya, hutannya kaya. 17.000 pulau terhampar sepanjang garis khatulistiwa. Hijau, ranau, subur, makmur. Kemah, ripah, loh, jenawi, toto, tentrem, kertora, harjo. Negara besar. Sampai teman saya orang Arab lain lagi, dia bilang, "Inta Indonesia guys, Indonesia bagus, bagus." Saya bilang, bagus apanya, Arab? Arab. Indonesia negeri Anda subur. Tongkat ditanam jadi pohon. Namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami pohon ditanam jadi tongkat. Mati tuh pohon. Negara besar. Terus apa lagi yang kamu heran? Penduduk negeri Anda banyak. Kita rakyat Indonesia sekarang 210 juta. Itu SDM kita. Itu aset kita. 210 juta. Allahu Akbar. Konon menurut keluarga berencana nasional, di Indonesia ini tiap 1 menit lahir 8 bayi. Cuma karena Indonesia luas, nggak terasa. Coba jejer, serem. 1 menit 8, brol. Ini kan menyangkut sekolah yang harus kita siapkan, lapangan kerja yang harus kita sediakan, kesehatan yang harus kita pikirkan, pertumbuhan penduduk kan artinya itu. Pertumbuhan penduduk artinya lapangan kerja, sekolah, kesehatan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Negara besar, penduduk banyak, agama macam-macam. Ini faktor ketiga. Di Indonesia paling banyak agama. Selain Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Shinto, ada agama Majusi, pengikut Zoroaster, ada agama Kaharingan di Kalimantan. Jawa Tengah masih banyak aliran kebatinan, kejawen, golongan eling. Yang penting percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berbudi luhur, berjiwa bersih, banyak-banyak bersamadi. Menyadari tentang hakikat sangkan paraning dumadi. Untuk mencapai manunggaling kaula Gusti. Negara besar, penduduk banyak, agama macam-macam, kok Anda bisa satu? Nah ini yang dia heran. Anda pakai lem apa? Saya bilang lemnya 2. Pertama, 87% penduduk Republik ini Muslim. Watak Islam itu rahmatan lil. Kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia mampu menjaga diri. Ini bukan umat teroris. Ini umat cinta damai. Ini bukan umat biang kerok, ini umat penegak kebenaran. Kita tidak pernah cari-cari musuh, tapi kita pantang lari kalau ketemu musuh. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, lem kedua saya bilang namanya Pancasila. Ini diterima oleh semua agama. Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo jaga persatuan dan kesatuan. Pagelaran bulan kemarin dalam pengembangan demokrasi kita harus jadi pelajaran betapa kita harus menghormati perbedaan. Jangan beda dianggap musuh. Kalau beda dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kalau beda dianggap musuh, kapan kita mau berdemokrasi? Ayo rakyat kita dewasa. Jangan terjebak fanatisme sempit. Saudara senang Zainuddin, boleh. Fanatik sama Zainuddin, jangan. Kalau buat Pak Zainuddin benar atau salah, saya bela dengan darah saya. Goblok. Yang benar belain, yang salah dandanin. Kalau salah dibenerin juga, kita menjerumuskan orang namanya. Ya Bu,
Ya Bu. Ayo rakyat kita objektif. Biar keluar dari dubur ayam. Kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur kiai. Kalau kuning, kabur. Jangan lihat kiainya, lihat yang merojol apaan. Akur? Akur? Ayo kita ambil pelajaran. Sekarang kalau para elit di atas masih suka pada bertengkar, kita rakyat nggak usah ikut-ikutan. Jadi penonton yang baik sajalah. Waktunya keplok-keplok. Namanya juga elit bang. Siang dia bertengkar, malam makan bareng di hotel. Kita di kampung udah pada ngasak golok. Urusan apa? Benar? Benar? Sebaliknya elit di atas juga kudu sadar dong. Seperti saya bilang, di mana-mana juga kalau kebo berantem sama kebo, yang rusak rumput. Kebo berantem sama kebo, yang rusak rumput. Pemimpin bertengkar sama pemimpin, yang bingung pengikut. Di mana-mana sejak dulu kalau kebo berantem sama kebo, yang rusak rumput. Maka kita menghimbau kepada para kebo. Ya ini ngikutin bahasa doang. Kita menghimbau kepada para kebo. Berhenti dah berantem supaya rumput tumbuh subur. Amin.